Indonesia tanah air beta. Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan kanal Pri Eko tentang potret kehidupan. Di sebelah kiri saya ada seorang perempuan pengamen yang menurut saya luar biasa. Nama saya Eko, Mbak. Namanya siapa? Kalau nama asli Reni. Reni, Kalau panggilannya? panggilan ngamen Rere. Belajar gitarnya sejak kapan, Mbak? Kalau belajar gitar paling dari zaman sekolah waktu SMP. Tapi masih paling kunci-kunci dasar baru belajar. Sejak SMP? SMP. Diajari oleh siapa, Bapak atau? Enggak, otodidak aja. Otodidak? Jadi ngelihat temen coba-coba bisa, oh ini kunci C, oh ini kunci F. Oh, Belajar. Kalau ngamen makanya kalau untuk dicoba-coba, maksudnya karena saya bete di rumah gitu Pak, tapi tidak tuntutan keluarga. Yeah. Jadi karena sayanya yang sering seneng jalan, seneng bermain, seneng berpetualang gitu. Jadi habis pulang sekolah tanpa orang tua tahu, saya nyolong-nyolong gitu. Jadi dulu ngamennya jalan dong kemana? Enggak, dari bis ke bis. Oh, dari bis ke bis. Iya, dari dulu bis ke bis. Jadi dari Kopaja ke Kopaja. Ah iya, naik. Turun lagi. Biasanya naik. berdua kok gitu, Mbak? Iya, awalnya kan karena belum terlalu bisa main gitar, jadi saya yang bagian nyanyi sama ngolekin. Oh begitu. Nah, mengamen di sini namanya tempatnya apa nih? Ini namanya? Kedai Estu Rame. Kedai Estu Rame. Sop kaki kambing dan sate kambing Estu Ramai. Jalan Raya Tebet Dalem. Ya. Mengamen di Kedai Estu Rame tahun berapa? Kalau untuk tahunnya saya dari 2022. 2022. Karena waktu itu ngamen udah nggak ada, jadi saya mulai ngamen lesehan Pak. Oh, jadi waktu sempat di mobil saya break dulu karena saya berumah tangga, saya melahirkan anak gitu. Jadi udah sempat berhenti dulu karena suami juga udah dapat kerjaan. PHK lah melanda karena corona. Oh iya, karena virus corona itu 19 itu ya. Iya, jadi bingung mau cari kerja apa, jadinya yaudahlah kita ngamen aja. Awalnya suami saya bantu, saya bilang sama bapaknya kenapa enggak saya bantu karena saya bisa. Tapi kalau untuk di Kedai Estu Ramenya, sebelum Pak Haji pindah ke sini, saya yang di depan Holland Pak. Iya, Holland Bakery. Betul. Jadi kalau Holland Bakery kan waktu itu tempatnya nggak selebar ini ya, masih sempit, masih di meja yang karpet merah doang. Jadi saya paling cuma 5 lagu saya kolek pergi. Jadi cuman ini. Pindah ke sini makanya dari awal sampai sekarang alhamdulillah dari pertama kali pindah. Jadi sendirian? Sendiri, Pak Haji mintanya nggak boleh ada yang lain. Nah, tadi suaminya juga mengamen juga? Iya. Di mana posisi suaminya? Kalau suami saya ngamennya Tebet Timur, kebetulan sama-sama di Tebet Pak. Bakso Soun. Oh, bakso? Bakso Soun. Bakso Soun, Tebet Timur. Tebet Timur, itu rame juga. Sendirian juga? Enggak, kalau di Bakso Soun kita ada timnya, jadi saya punya adik-adian lah kalau jatuhnya ya, karena saya udah termasuk empon-emponan gitu Pak. Jadi adik-adian saya ambil beberapa orang, jadi saya jadwal Pak. Kalau di Bakso Soun itu hari ini siapa, ini berikutnya nanti suami saya. Jadi Mbak Reni merangkap manajer lah ya, pengaturan karena ada komunitasnya juga Pak. Oh namanya SMJ Condet, komunitas SMJ Condet. Sahabat musisi jalanan Condet. Jadi Mbak Reni itu ada komunitas pengamen. Iya. Itu berdiri sejak kapan? Berdirinya 2022. 2022. Kebetulan saya dan suami sama beberapa teman yang mendirikan. Oh, jadi Mbak Reni dan suami sama teman-teman yang mendirikan ada beberapa SMJ. 3 orang lagi yang mendirikan. Yang berdomisili di Condet, Jakarta Timur. Iya. Karena awalnya saya ngamennya di Condet, saya puterin gitu. Jadi saya bikin komunitas, saya saring nih. Jadi nggak asal pengamen luar masuk sembarangan gitu awal. Gitu. Daerahnya SMJ Condet itu sampai daerah mana aja dalam konteks pengamenan? Kalau untuk Condet, makasih Bapak. Paling
paling sekitar Condet nih, jadi Raya Condet, Ringdam kalau Bapak Ringdam tahu. tahu ujung Condet. Jadi mentok situ. Nanti kalau memang bisa dia sampai ke yang PGC, ujung PGC. PGC Telitan. Iya, Al-Hawi. Iya, Al-Hawi. Itu. Oh, gitu aja ya. Total pengamennya ada berapa orang? Kalau untuk total awal-awal kita agak banyak Pak ya. Jadi karena komunitas saya menampung lah semua yang mau bergabung gitu. Jadi maksudnya tuh biar kita nggak saling berantem di jalan, kita saling kenal juga gitu, Nah, awalnya. Mbak Reni tadi kan sudah bersuami ya. Anaknya berapa, Bu? 2 Bapak. 2. 2. Sudah umur berapa tahun anaknya? Kalau yang pertama 14 tahun Pak. Yang pertama 14 tahun. Iya. Sekolah di apa tuh? Di SMP. SMP di? Kampung Duku, SMP Negeri 24. SMP Negeri 24. Yang kedua? Yang kedua SD Pinang Ranti 04 kelas 1. Oh, kelas 1 SD. Yang gede SMP kelas 2, yang kecil SD kelas 1. Iya. Yang laki-laki atau perempuan? Yang pertama perempuan. Yang pertama perempuan, adiknya laki-laki. Mbak Reni sebagai pengamen pasti ada suka dan duka. Pasti. Ya. Iya. Sukanya apa? Sukanya karena hobi saya menyanyi, jadi saya bisa menyalurkan hobi. Oh, menyalurkan Kebetulan hobi gitu. Hobi ya. Udah gitu hobi yang terbayar Pak. Oh betul. Jadi hobi yang menghasilkan uang. Iya. Maksudnya dibayar dalam kata lain disawer gitu loh. Disawer, Kalau dibayar kan ya, pribadi. disawer, Nah, jadi ini ngasih. Serelanya. Iya, sukarela. Iya. Suami juga begitu. Sama. Dukanya apa, Mbak? Dukanya ada yang namanya nyanyi kita ngamen nggak diundang, ada yang nggak dengerin, ada yang kalau pas lagi saya nyanyi mereka makannya ketawa-ketawa terlalu kencang. Maksudnya memang haknya mereka, cuman apa dia nggak mendengar saya gitu. Maksudnya, seperti nggak diperhatikan gitu ya. Maksudnya gitu. Iya. Kalau untuk ngasih saya ya kalau dia ngasih mereka ngasih alhamdulillah, enggak ya berarti mungkin bukan rezeki saya gitu. Kalau untuk di lesehan Pak ya dukanya seperti itu gitu. Makasih ya Bapak. Makasih. Ini keren Bapak suaranya. Gitu. Tapi kalau dukanya di yang ngamen kan jadi saya bukan di lesehan doang awalnya Pak. Iya. Jadi pertama dari bis. Iya. Karena bis udah vakum, lama-lama habis digantikan oleh busway. Sempat kerja berhenti ngamen karena punya keluarga. Akhirnya turun lagi, udah lama nggak ngamen, langsung terjunnya baru ke lesehan. Awal-awal bisa ke rumah-rumah. Mbak Reni bilang sempat bekerja. Enggak, suami. Selain pengamen. Suami. Suami. Iya, suami. Bekerja. Putus pekerjaan karena ada COVID Corona 19. Berhenti. Sekarang menjadi pengamen kan begitu ya. Mbak Reni sebagai pengamen hafal berapa lagu? Kalau untuk dihitung nggak terhitung Pak. Nggak terhitung? Nggak terhitung. Jadi kalau untuk Indonesia bukan saya mengalam diri saya gitu. Selama itu lagu Indonesia, insya Allah saya bisa. Oh, dan ada dibantu oleh? Iya benar. Kalau saya nggak hafal lirik, saya bisa dibantu oleh HP, chords namanya. Termasuk chordnya ya? Iya termasuk chordnya. Yang penting saya tahu sedikit alur nadanya. Oh. Langsung bisa nyanyi. Kalau hafal 2 kepala mungkin nggak terlalu banyak bantuan. Ya. Harus dengan bantuan. Enggak, kalau di luar kepala juga banyak Pak. Oh. Ya makanya dibilang tak terhitung gitu. Nah, Mbak Reni orang itu mau melakukan kegiatan pasti ada persiapannya. Jadi saya persiapkan anak-anak terlebih dahulu Pak. Oh, menyiapkan anak dulu di rumah. Jadi makanya saya kalau hari-hari biasa Senin sampai Jumat saya berangkatnya hanya sore. Sore, iya. Iya, karena pagi menyiapkan anak sekolah, jemput sekolah dulu, pulang sekolah jemput, nanti anak-anak udah pada pulang, masak nasi, beres-beres rumah, baru saya ke Tebet. Dalam konteks pendidikan, anaknya Mbak Reni itu akan sampai di mana pendidikannya nanti? Kalau saya Mbak Reni berharap gitu. Kalau saya punya cita-cita pengennya anak saya sekolahnya tinggi Pak. Oh. Gitu, sampai ke jenjang kuliah. Oh siap. Gitu.
Karena anak yang pertama juga insya Allah cita-citanya jadi guru. Bagus Iya, dong. jadi guru, dia pengennya Guru guru. itu mulia loh, Iya. profesi mulia. Kalau yang kecil karena baru kecil kan ya, jadi dia iseng-iseng pengennya jadi tentara. Oh, gitu. jadi tentara. Karena dia suka sama Ya, tentara. ya, ya. Mudah-mudahan tercapai lah Pak ya. Anak-anak tinggal dengan siapa di rumah? Kalau untuk saat ini berdua aja Pak, Berdua dengan? kakak sama adiknya. Oh iya? Iya. Nggak jadi- ada orang tua Enggak, atau karena kan mama di tantenya? Pinang Ranti. Nah, model belajarnya di rumah Mbak Ranti mengawasinya gimana kan? Mbak Ranti kan sama suami malam-malam ngamen. Terus yang mengawasi dia belajar siapa? Jadi kakaknya tetap belajar sendiri, adiknya diajarin kakaknya. Nanti kalau misalnya kayak ada soal yang kagak mengerti, mungkin dia via telepon, via telepon, atau nanti dia tunggu sampai saya pulang. Paling dia nanya, kalau enggak biasanya saya selalu cek gitu Pak. Ya, Saya ya. cek itu ada tugas enggak gitu Jadi sih. maksudnya tetap anak itu harus dikontrol sama orang benar, tuanya kan, benar. belajarnya, pergaulannya, benar. dan segala macam tentang perilaku anak itu. Iya, kan mudah-mudahan gitu. nggak kayak saya kan gitu orang tuanya. Kenapa Mbak? Mbak Rini Maksudnya kenapa? jangan sampai ngerasain kayak saya gini Pak di Oh, jalan iya, iya. gitu. Harapan maksudnya. orang tua kan iya. anak harus bisa sekolah, orang tua mencari Benar. bagaimana bertahan hidup untuk membiayai anak sekolah dan membiayai keperluan yang lainnya kan begitu ya Mbak Iya Rini ya? benar. Kan Mbak Rini dengan suami kan kerjasama yang bagus juga, ya kan? Iya Pak. Mbak Rini tinggal di Condet itu rumah sendiri atau rumah orang tua? Kalau di Pinang Ranti awalnya saya Pinang Ranti sebelum ke Condet Oh, Pak. iya. Jadi di Pinang Ranti itu rumah sendiri, rumah sendiri, mama, rumah orang ibunya tua. Iya. Mbak Rini. Tapi karena udah berumah tangga, jadi saya nggak mungkin nyampur. Saya pindah ke Condet buat ngontrak. Sekarang kontrak Kontrak posisinya. di Condet. Iya. Ya, tapi dengan penghasilan sebagai pengamen itu cukup lah kira-kira ya. Kalau kita kerjasama kayak saya sama suami saya, udah maksudnya dari ada jadwal kita sisihkan gitu Pak, insya Allah cukup. Cukup ya. Kan biaya anak sekolah. Alhamdulillah dapat KJP Pak, Oh KJP, KJP itu Gratis. kartu Jakarta Pintar. Jakarta Pintar, kartu Jakarta Pintar. Jadi dua anaknya Mbak Reni gratis dong sekolah. Iya Alhamdulillah. Oh, gratis, luar Pak. biasa. Jakarta hebat. Hebat. Lumayan ya, Lumayan, Pak. membantu banget gitu. Banget Iya, pasti iya. Pak. Sekarang Mbak Reni nyanyi apa deh? Ku lihat ibu peti. Bagaimana pendapatan Mbak Reni dan suami? Alhamdulillah cukup Pak. Cukup ya? Tapi tergantung cuaca. Oh, Maksudnya tergantung tanggal muda, bulan muda juga, cuaca juga. Oh, begitu Iya ya? Pak. Jadi kalau tanggal tua ya rata-rata sih ya relatif. Maksudnya bukan saya juga doang gitu maksudnya. Jadi pedagang pun merasakan. Jadi kalau saya setelah rame-rame, insya Allah saya rame. Jadi karena kalau customernya lagi rame kan otomatis pasti ngasih gitu. iya. Tapi cukup lah ya. Cukup. Jadi berapapun pendapatan kan kita Iya. harus berusaha mencukupi kebutuhan rumah tangga ya, khususnya sekolah, kesehatan. Jadi saya makan. bagi juga Pak. Oh bagi juga. Dibagi, jadi maksudnya kayak untuk dari pendapatan suami itu khusus buat bayar kontrakan. Oh hebat. Kalau Terus? saya buat makan, jatah sekolah anak, maksudnya jajan sekolah, biaya kayak bensin, kan saya bawa motor Pak. Iya. Bensin, gas, listrik, token, pokoknya biaya untuk yang perintilan tiap harinya Mbak Reni, nggak aku. konsep kebahagiaan Mbak Reni apa? Saya minta sehat aja sih, Sehat. sehat. Terus? Terus Maksudnya masih sehat aja? Ada masih lagi? bisa bernyanyi ya, kalau bisa sih mendapatkan kehidupan yang lebih baik sebenarnya gitu. Maksudnya Iya. bukan ini tidak baik Pak. Jadi Iya. kalau memang ada yang lebih baik, saya mau gitu. Iya. Ya entah dari suami yang dapat kerjaan lagi, Iya, Pak, kayaknya udah nggak bisa. Gak apa-apa, Udah tua deh, Pak. nyanyi juga bagus. Jadi Iya. pertama itu Ya sehat maksudnya gitu, harapannya. siapa tahu ada ini kan Iya, produser gitu. betul. Atau jadi sehat dan memiliki harapan untuk hidup yang lebih baik. Iya. Juga termasuk Karena buat kedepannya anak-anak. Mbak Reni ada pesan-pesan mau disampaikan dengan kawan-kawan nggak? Kiat-kiatnya apa gitu untuk mempertahankan hidup ini loh. Kalau pesan dari saya sih, apa yang udah dijalanin coba dipertahankan dulu.
Kalau prinsip saya. Iya. Jadi selagi itu bisa memenuhi semua kebutuhan kayak saya, misalnya ada yang lebih baik boleh, tapi untuk sekarang jalani, syukuri, pertahankan. Karena sesuatu yang udah kita dapat, usahakan kita harus pertahankan. Nanti kalau kita ya kayak saya kan alhamdulillah udah dapat misalnya kayak tempat baru nih, bukan hanya di sini. Saya tidak meninggalkan, tapi saya bagi waktunya. Nah, kayak saya sekarang kan ngisi di kota wisata Sambal Bunik. Itu Sabtu Minggu. Sabtu Minggu. Jadi Sabtunya saya tetap di Bakso Soun. Jatah saya tuh setiap Sabtu Pak kalau di Bakso Soun. Itu siang. Malamnya tetap di sini. Nah, kota wisata juga kayak gitu. Siangnya saya berangkat ke sana dari pagi, sorenya saya usahakan ke sini. Aku ingin terbang tinggi seperti elang. Menurut Mbak Reni ya, dalam konteks mengamen di warung seperti ini, bisa berlangsung berapa lama? Kalau saya masalah berapa lamanya tergantung kedai restorannya. Oh iya, iya. Bukan Selagi masih ada, iya. kita bisa mengamen sini terus. Karena alhamdulillah dari pihak restonya juga kayak keluarga semua gitu Pak, baik. Jadi setiap hari saya tukang parkir itu pasti dapat jatahnya. Makan? Iya, dapat sop kambing dibawa pulang. Dibawa pulang? Dibawa pulang. Nggak makan sini? Boleh makan di sini terserah, iya, mau iya. dimakan di sini, mau dibawa pulang gitu. Hebat ya? Hebat. Satu porsi gitu? Satu porsi. Luar biasa. Pak Haji. Kawan-kawan, itulah potret seorang pengamen perempuan yang bernama Mbak Reni, yang belajar gitar secara otodidak, kemudian memberanikan diri mengamen, diawali dengan mengamen di bis-bis, di toko-toko, sekarang punya tempat yang ternyata apa yang dilakukan oleh Mbak Reni itu bisa membuat Mbak Reni bahagia beserta keluarga, bisa membuat Mbak Reni mempertahankan hidup dan kehidupannya beserta keluarga. Betul nggak Mbak? Benar. Bisa ya? Benar, bisa. Jangan pernah menyerah atas persoalan hidup ini. Kita harus mempertahankan hidup dan kehidupan ini semaksimal mungkin. Karena mempertahankan hidup dan kehidupan ini wajib, harus, dan pasti seru. Betul nggak Mbak Reni? Benar. Benar ya? Benar, Pak. Setuju ya? Setuju Pak. Terima kasih Mbak Reni. Senang ngobrol-ngobrol dengan Mbak Reni. Siap. Dan saya yakin ini akan ada manfaatnya bagi Amin. kawan-kawan kita semua. Motivasi Pak ya. Motivasi. Terima kasih Mbak Reni. Terima kasih Bapak. Sampai